Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriani dengan NIM 503200066, kelas 4C Prodi Akuntansi Syariah. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Bapak Fadlul Mubarok selaku dosen pengampu mata kuliah ekonometrika. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang praktikum time series, yang mana praktikum ini dibuat untuk memenuhi tugas ekonometrika. Selanjutnya saya share screen terlebih dahulu. Di sini saya sudah memasukkan rumusnya dan data yang saya gunakan pada praktikum ini dari data saham perusahaan MD Picture Tbk, simulasi 1 pada bagian volume. Langsung saja kita bangkitkan atau kita panggil datanya dengan kita running atau Ctrl R. Dan kita head data. Nah, di sini datanya masih umum ya, ada open, high, low, close, adjective close, dan volume. Namun yang kita ambil di sini hanya bagian data volume saja. Dengan memasukkan rumus, data, tanda kurang dari, strip data, simbol dolar, kemudian volume. Langsung saja kita running. Kemudian head datanya juga kita running. Selanjutnya dari data yang kita bangkitkan ini, kita akan melihat grafik plotnya dengan cara time series atau plot TS atau TS plot. Langsung saja kita running. Nah, terlihat grafiknya yang muncul yaitu grafik garis ya. Selanjutnya kita ke library the series. Di sini terlebih dahulu kita mendownload package-nya terlebih dahulu dengan cara klik package, kemudian install package, kemudian kita cari negara kita yaitu Indonesia, klik OK. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita cari package yang sesuai dengan di data kita, the series. Nah, ini kemudian langsung saja kita klik OK. Namun di laptop saya sudah terdownload package-nya, maka saya langsung running saja ya. Nah, kemudian fungsi yang akan kita gunakan model ARIMA time series yaitu ADF test atau data. Dari data simulasi 1 kita identifikasi karena salah satu pemeriksaan asumsinya adalah stasioner. Maksud dari stasioner yaitu konstan. Langsung saja kita running. Nah, di sini datanya stationary. Nah, kemudian kita lihat p-value-nya. Apabila p-value-nya lebih kecil dari alfa, yang mana alfanya 5% atau 0,05, maka tolak H0. Dan pada simulasi ini p-value-nya lebih besar dari alfa, maka kesimpulannya yaitu H0, namun datanya terindeks stasioner. Selanjutnya kita cek autokorelasinya, yaitu ACF data. Langsung kita running. Dan di sini dapat kita lihat gambarnya ya. Di sini kita akan menghitung
garis yang melewati garis biru ini. Namun yang 0 tidak kita hitung. Jadi dari mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23. Karena yang ini di bawah garis biru, maka tidak kita hitung. Dan kita letakkan di dugaan 1 Arima data order di bagian sini ya. Kemudian untuk dugaan 1 order adalah bentuk Arima ordernya. Langsung saja kita ke PACF data, langsung kita running. Nah, ini juga datanya. Dan di sini hanya 1 ya. Selebihnya tidak melewati garis biru. Apabila sebelumnya tidak melewati garis biru dan selanjutnya melewati garis biru, maka tidak kita hitung lagi. Maka dari itu kita hanya menghitung 1 saja. Untuk dugaan 2 yaitu adalah overfitting, yang artinya perluasan model bisa kita menambahkan ordernya, namun bisa juga kita kurangkan. Langsung saja kita running pada dugaan 1. Kita tunggu terlebih dahulu. Ternyata error dikarenakan komputasi tunggal, yaitu bilangan kondisi timbal balik. Langsung saja kita running yang dugaan 2-nya. Kita tunggu kembali. Ternyata tidak error, langsung saja kita running yang dugaan 3. Untuk dugaan 3 juga error karena itu tadi komputasi tunggal atau bilangan kondisi timbal balik. Lanjut kita running dugaan 4. Ternyata pada dugaan 4 tidak error juga. Langsung saja kita cek model-model yang memenuhi asumsi atau tidak, dan apakah signifikan atau tidak. Caranya yaitu dengan package library LMTS. Apabila belum mendownloadnya, disarankan untuk mendownload package terlebih dahulu. Karena saya sudah mendownloadnya, maka langsung saya running. Nah, kemudian dugaan parameter satunya, langsung saja kita running. Nah, di sini terlihat dugaan parameter 1 terlihat signifikan di intercept-nya. Langsung kita running yang dugaan keduanya, dan tersignifikan pada AR1, MA5, MA6, MA7, MA8, MA9, dan MA15, MA16, dan MA21. Lanjut kita running pada dugaan yang ketiga, yang signifikan yaitu intercept-nya, dan kita running kembali dugaan 4 yang tersignifikan yaitu AR1, AR2,
MA1, MA2, MA3, MA5, MA6, MA7, MA9, MA10, MA11, MA12, MA15, dan MA16. Selanjutnya, untuk pemeriksaan error model residualnya, residual ini dibutuhkan untuk pemeriksaan asumsi selanjutnya. Langsung saja kita running ya. Nah, pada dugaan 2 juga kita running, dugaan 3 kita running juga, dan dugaan 4 kita running juga. Sebelumnya kan kita sudah cek asumsi stasioner atau tidaknya nih. Nah, yang sekarang ini kita cek apakah modelnya layak atau tidak. Dengan cara pemeriksaan model layak atau tidaknya pada time series, khususnya model ARIMA, digunakan box test. Kita gunakan leg 6 karena yang standar. Langsung saja pada residual 1 kita running, residual 2 kita running, yang ketiga juga running, yang keempat running juga. Nah, dari keempat model ini yang tidak layak yaitu tidak ada ya, karena H0 adalah model yang layak, sedangkan H1 tidak layak digunakan karena modelnya tidak sesuai dengan ARIMA. Nah, selanjutnya, kemudian kita cek akurasi pendugaan errornya dengan cara menggunakan library forecast. Yaitu tadi, jika belum mendownload package-nya, disarankan terlebih dahulu mendownload package-nya, karena saya sudah mendownloadnya, maka langsung saja saya running. Nah, untuk akurasi ini penjelasannya adalah bentuk-bentuk untuk melihat keakuratan model bisa menggunakan mean error. Langsung saja kita running ya, dugaan 1, dugaan 2, dugaan 3, dan dugaan 4. Di sini kita bisa menggunakan mean error seperti yang saya katakan tadi, maksudnya yaitu mean pada dugaan 1 yaitu min 0,1543872, yang kedua yaitu 5510280, yang ketiga min 0,1476643, dan yang keempat ada 1324937. Untuk nilai RMSE-nya sudah pasti positif karena akar dari suatu bilangan. Kemudian kita bandingkan nih dugaan 1 sampai 4 pada MASE, mana nilainya yang lebih kecil atau yang terkecil. Nah, nilai yang terkecil ini itulah model yang terbaik, yaitu pada dugaan 2. Tentu saja kita masukkan peramalannya. Langsung kita masukkan ya, di sini dugaan 2, H sama dengan 100, langsung kita running. Kemudian kita masukkan forecast ya, dugaan 2, H sama dengan 100, langsung kita running juga. Nah, inilah dia hasil peramalannya. Kemudian kita pindahkan ke Microsoft Excel. Bisa juga menggunakan cara ini, namun saya akan mengcopy saja. Maaf ada kesalahan. Saya ini copy, Ctrl C, bisa kita buka Excel-nya.
langsung saja kita copy paste atau Ctrl V. Nah, inilah dia hasil peramalan dari praktikum time series saya. Baiklah, itu tadi penjelasan dari praktikum time series saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.